Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen biologi, perkenalkan nama saya Fatmiani dengan NIM 250401131232, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Agama Islam asal instansi Sekolah Dasar Negeri Kumpuk pada LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan materi zakat dilaksanakan di kelas 5 bertempat di Sekolah Dasar Negeri Kumpuk, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk memimpin doa, Ibu mintakan kepada Rizky untuk memimpin ke depan. Siap, Bro. Berdua dimulai. Menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya kepada anak-anak. Dimohonkan untuk berdiri.
pembelajaran. Siapa saja hari ini yang hadir? Pertama, Ahmad Redwan, Anissa Fitri, Julmika Umaira, Muhammad Irfian Effendi, Muhammad Rafa, Elvi, Siti Rahmawati, Sari Puji Lestari, Nur Anissa Fitri, Putri Amelia, Rizky Aidin Khalfani, Maulana. Ya, berarti untuk kelas 5 hari ini semuanya hadir. Ibu mau bertanya, yang hari ini yang sholat subuh siapa? Yang sudah sarapan? Yang sudah belajar tadi malam? Berarti semuanya hari ini sudah siap untuk belajar. Ibu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang ada di kelas 5. Kalau guru di depan menjelaskan, maka kalian memperhatikan. Baju yang belum rapi maka harus dirapikan. Untuk sampah baik di dalam meja ataupun di lantai itu juga harus tidak ada atau harus bersih. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Indahnya saling menghargai. Allah menciptakan manusia beragam, mulai dari budaya, suku, adat, agama, warna kulit. Allah menciptakan itu semua supaya kita saling mengenal dan menghargai. Untuk menambah semangat pagi ini kita belajar, kita ice breaking dulu. Pagi, siap-siap, bersemangat untuk ilmu. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Coba bacakan Rizky Aidin. Yang pertama apa? Menunjukkan kesadaran bahwa zakat adalah perintah Allah untuk kemudian bersama. Iya, yang kedua? Memahami pengertian macam-macam dan ketentuan zakat atau zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga? Mampu menyebutkan macam-macam zakat dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan. Pernahkah kamu membayar zakat? Benar. Kapan kalian membayar zakat? Iya, di bulan Ramadan. Bagaimana perasaanmu setelah membayar zakat? Kepada siapa zakatmu diberikan? Ya, kepada orang yang kurang mampu. Hari ini kita belajar bab baru yaitu mengenai zakat. Perhatikan video berikut. Dalam memperkatakan zakat ini
Islam yang ketiga. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat tersebut merupakan dalil negeri diwajibkannya untuk berzakat. Adapun macam-macam zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah yang berupa makanan pokok, dan yang kedua adalah zakat mal yang berupa harta benda. Yang pertama adalah zakat fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Zakat ini adalah berupa makanan pokok daerah setempat. Untuk negara Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi. Jadi zakat fitrahnya adalah beras dengan berat 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg. Adapun syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam. Yang kedua, masih hidup waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Yang selanjutnya mempunyai kelebihan makanan. Dan yang terakhir, zakat fitrah berupa makanan pokok. Adapun rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah adanya muzaki atau orang yang berzakat, serta mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Dan yang terakhir adanya barang yang berupa makanan pokok. Untuk waktu pelaksanaan zakat itu ada 4 macam. Yang pertama waktu diperbolehkan, yaitu pada awal sampai akhir bulan Ramadan. Selanjutnya waktu diutamakan, pada saat terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Ada juga waktu lebih baik, yaitu setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir waktu dilarang, yaitu setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki karena telah mencapai nisab dan haul sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun syarat wajib zakat mal itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, syarat wajib terhadap orang yang berzakat atau muzaki. Dan yang kedua, syarat wajib terhadap barang yang dizakatkan. Yang pertama adalah syarat wajib terhadap muzaki. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah dalil dan penakal. Yang ketiga, muzaki bebas dari hutang. Dan yang terakhir adalah merdeka. Untuk syarat wajib barang yang dizakatkan, yang pertama adalah harus baik dan halal. Barang tersebut berhutang serta milik sendiri dan telah mencapai nisab atau jumlah yang telah ditentukan, serta mencapai haul atau masa waktu 1 tahun. Dan yang terakhir, harta
tersebut lebih dari kebutuhan pokok. Zakat mal ini bisa berupa hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil emas atau pertambangan, hasil peternakan, harta tumbuhan, atau juga bisa berupa zakat profesi. Selanjutnya adalah mustahik atau penerima zakat. Berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah telah berfirman bahwa penerima zakat itu ada 8 macam golongan. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya ada miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan. Amal zakat, petugas penerima dan pengelola zakat. Selanjutnya mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ada juga budak, yaitu orang yang sedang menebus diri untuk merdeka. Selanjutnya ada fisabilillah, yaitu orang yang berperang membela agama Islam. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal ketika bepergian. Adapun hikmah pelaksanaan zakat, yang pertama adalah sebagai pembersih harta dan jiwa, yang kedua mempererat tali persaudaraan, dan yang ketiga adalah menghilangkan penyakit hati seperti iri, dengki, balas dendam, dan lain-lain. Yang keempat adalah sebagai pengembangan potensi umat Islam. Dan yang kelima sebagai dukungan moral bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Nah, itulah tadi beberapa pengertian dan ketentuan dalam zakat. Terima kasih dan ayo selalu zakat tepat waktu. Itu dalam Dari video tadi, apa yang kalian simak? Video tadi membahas apa? Zakat. Zakat tadi terbagi atas berapa? Dua. Ada zakat fitrah dengan zakat mal. Apakah ada perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah? Ada. Apa perbedaannya? Zakat fitrah berupa makanan pokok. Kalau zakat mal berupa harta. Terus zakat fitrah diutamakan kapan membayarnya? Menjelang subuh, menjelang salat Idul Fitri. Kalau dibolehkan mulai awal Ramadan sampai akhir. Kalau waktu dilarang setelah salat Idul Fitri karena dianggap itu sedekah bukan zakat. Berapa literkah ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk satu orang jiwa? 3,5 liter untuk satu orang. Di sini kita akan membahas tentang pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaki yang berarti halal, tumbuh, berkembang, suci, berkah, dan baik. Kalau menurut istilah adalah mengeluarkan apa? Sejumlah harta tertentu atau jenisnya yang diberikan Allah untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat dan ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat tadi ada
zakat fitrah, dan zakat mal. Coba bacakan Sari, apa pengertian dari zakat fitrah? Pada bulan pensucian diri. Iya, jadi zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan atau setahun sekali untuk pensucian diri atau dikenal juga dengan zakat jiwa. Yang kedua ada zakat mal. Coba bacakan Bapak, apa itu zakat mal? Ya, zakat mal dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian yang telah mencapai nisab 1 tahun. Terus ada hukum zakat, hukumnya apa? Wajib bagi setiap muslim. Berarti kalau ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Ya. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Selanjutnya dalil tentang zakat. Nah, dalilnya ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Coba bacakan semuanya, apa artinya? Laksanakanlah orang-orang yang rukun. Allah menyuruh kita umat Islam untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan berbuka bersama orang-orang yang rukun. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga ada balik, yang keempat berakal sehat. Kalau syarat wajib zakat mal, kepemilikan penuh, hartanya halal, terus berkembang atau produktif, mencapai nisab, mencapai haul atau 1 tahun, dan bebas dari hutang. Adapun rukun zakat. Rukun zakat, coba bacakan Maulana, apa saja rukun zakat? Ya, ada niat, muzaki, ya, mustahik, orang yang menerima, dan harta yang dizakatkan. Selanjutnya ada perhitungan zakat. Antara zakat fitrah dengan zakat mal perhitungannya berbeda. Kalau zakat mal itu 1 sa' atau 2,5 kilo atau 3,5 liter, itu untuk ukuran beras. Boleh juga uang setara dengan harga beras. Yang kedua zakat mal, berapa persen untuk zakat mal? 2,5 ya, dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Coba kita berhitung tentang zakat fitrah. Kalau 1 orang zakat fitrah dikeluarkan berapa liter? 3,5 liter. Itu untuk berapa? 1 orang. Untuk 1 orang.
Coba Abang maju ke depan untuk menghitung. Berarti yang harus dikeluarkan oleh kepala keluarga di rumah apa berapa liter apa? 175 liter. Kalau misalkan untuk satu orang yang mengeluarkan zakat, satu orang tadi berapa? 3,5 liter. Kita coba menghitung untuk uangnya. Misalkan 1 liter beras harganya 12.000. Berarti berapa rupiahkah yang harus dikeluarkan untuk satu orang? Berarti berapa? 12.000 dikali 3,5 liter. Siapa yang mau jawab? Coba Nur Anissa. Dikeluarkan berapa? 42.000 untuk satu orang. Kalau ukuran kilo, kalau satu orang berapa kilo? 2,5 kilo. Kalau liter tadi 3,5. Misalkan Bapak Judiana ingin mengeluarkan zakat 3 orang, berapa literkah yang harus dikeluarkan? Berarti 2,5 dikali 3. Coba Rizky tunjukkan juga.
Selanjutnya tentang nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Kalau untuk emas berapa gram? Ya, 85 gram. Untuk perak 595 gram. Untuk perniagaan setara dengan nilai nisab emas. Hasil pertanian 527 kilogram. Itu untuk ukuran beras. Terus ada niat mengeluarkan zakat. Coba bacakan semua niatnya apa? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi. Ya, artinya apa? Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri lalu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Perbedaannya tadi apa? Kalau zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok untuk mensucikan diri menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat mal apa? Dikeluarkan dari harta kekayaan seperti emas, uang, atau aset lainnya yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Nah, ada golongan yang layak menerima zakat. Ada berapa golongan? Ya, ada 8. Yang pertama ialah fakir. Fakir orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Miskin orang yang memiliki harta tetapi tidak dapat memenuhi keperluannya. Yang ketiga ada amil, orang yang bertugas mengelola zakat. 4, mawar, orang yang baru masuk Islam. Ada yang terima rikab atau hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam ada lain, orang yang terlilit utang. Yang ketujuh ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir ada ibnu sabil. Ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Terus ada manfaat zakat. Manfaat zakat yang pertama apa? Membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang selanjutnya membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian. Sebelum memasuki pelajaran berikutnya, kita ice breaking dulu untuk menambah semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini
sini Ibu ada tugas berkelompok. Tugasnya di sini kalian menjawab isi kotak teka-teki silang dengan jawaban yang sesuai berdasarkan petunjuk mendatar atau menurun. Teka-teki ini masalah mengenai zakat. Nanti satu orang perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Untuk menjawabnya Ibu beri waktu 10 menit.
sudah selesai? Sudah. Ya, untuk kelompok 1 silahkan maju perwakilan 1 orang untuk membacakan. Ya, Maulana, silakan. Untuk jawaban nomor 1 apa? Untuk jawaban nomor 2 Fitra. Untuk jawaban nomor 3 nomor 4 Amil. Untuk nomor 5 Rukun. Nomor 6 Nisab. Untuk nomor 7 Warim. Untuk nomor 8 Fitrah. Nomor 9 Emas. Untuk nomor terakhir 10 Harta. Untuk kelompok 2 dan 3, apakah jawaban kelompok 1 ada yang salah? Benar? Iya, benar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk perwakilan kelompok 2. Untuk jawaban nomor 1 apa? Untuk jawaban nomor 2 Fitra. Jawaban nomor 3 Fakir. Nomor 4 Amil. Nomor 5 nomor 6 Isap. Ya, untuk nomor 7 Warim. Nomor 8 Ibnu Sabil. 9 Emas. Nomor terakhir 10 Harta. Ya, untuk kelompok 1 dan 3, apakah kelompok jawaban dari kelompok 2 ada yang salah? Tidak. Betul semua. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir perwakilan dari kelompok 3 silakan maju ke depan. Jawaban nomor 1 nomor 2 Fitra. Nomor 3 Fakir. Nomor 4 Amil. Nomor 5 Rukun. Nomor 6 Nisab. Nomor 7 Warim. Nomor 8 Ibnu Sabil. Nomor 9 Emas. Nomor terakhir 10 Harta. Ya, untuk kelompok 1 dan 2, apakah jawaban dari kelompok 3 ada yang salah? Tidak. Berarti benar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari penjelasan tadi, Ibu kembali mengingatkan bahwa zakat tadi dibagi atas berapa? 2. Iya. Apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan. Berapa literkah pengeluaran zakat fitrah untuk 1 orang? 3,5 liter atau 2,5 kilo atau setara dengan harga beras. Sampai di sini apakah ada yang masih belum paham? Paham. Kalau paham semua, di sini ada tugas mandiri. Silakan dikerjakan masing-masing.
wajib bagi setiap muslim. Ya, zakat tadi terbagi berapa macam? Dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Apa perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Zakat fitrah berupa ya, kalau zakat mal berupa syarat wajib zakat meliputi beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, mencapai nisab dan telah berlalu 1 tahun. Kapan pembayaran zakat fitrah dikeluarkan? Pada bulan Ramadan. Diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan dan menjelang sholat Idul Fitri. Yang sangat dianjurkan kapan membayar zakat fitrah? Malam Idul Fitri menjelang sholat Idul Fitri. Terus kapan waktu yang tidak diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah? Iya, setelah sholat Idul Fitri karena dianggap sedekah. Apa hukumnya mengeluarkan zakat fitrah? Wajib bagi umat muslim. Penyaluran zakat atau golongan yang berhak menerima zakat tadi ada berapa? Ada 8. Yang pertama apa? Fakir, miskin, amil, gharib, rikab atau hamba sahaya, mu'allaf, ibnu sabil, dan fisabilillah. Manfaat zakat tadi apa? Untuk membersihkan diri dan membersihkan harta. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian infak dan pengertian sedekah. Kita akan mempelajari perbedaan antara infak dan sedekah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu.
untuk kita sekali. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan salam maaf sebelum pulang. Ibu mintakan kepada anak Rizky untuk memimpin doa. Duduk yang lain dulu. Berdua dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu maju ke depan untuk bersalaman, untuk pulang.